Halo Civil Society, selamat datang kembali di Baca Lantang Radio. Kali ini aku mau melanjutkan novel cerita Calon Arang yang ditulis oleh Pramudia Anantatur. Dan saat ini kita telah memasuki chapter 3. Dan bagaimana kelanjutan kisahnya? Mari kita baca. Chapter 3. Empu Baradah. Menurut cerita orang tua-tua, pada waktu itu ada seorang pertapa. Ia bergelar Empu. Empu artinya guru. Ia bernama Baradah. Orang-orang menyebutnya dengan Empu Baradah. Empu Baradah orang yang saleh dan taat benar pada agamanya. Ia selalu bertakwa pada dewanya. Sudah lama ia berasrama di Lemah Tulis, dan di sana pula ia tinggal. Dusun itu terletak di pegunungan. Karena sang empu sangat taat pada agamanya, penduduk dusun sujud belaka padanya. Lagi pula ia selalu ramah, senang menolong orang sengsara dan tak pernah menolak bila orang datang minta tolong. Sang empu sungguh berbeda dengan calon arang. Menolong orang adalah pekerjaan yang sangat diutamakan. Karena itu, lama-lama penduduk dusun Lemah Tulis menganggapnya sederajat dengan dewa-dewa. Malah, ada yang menganggapnya sang dewa sendiri yang menjelma sebagai manusia. Selain penolong, pengasih dan penyayang pada sesama manusia, ia pun pandai dan banyak belajar. Weda-weda habis dibaca dan dipelajarinya. Weda adalah kitab suci orang beragama Hindu. Empu Baradah bertapa terus-menerus. Karena itu penduduk desa pun percaya beliau kekasih para dewata. Demikianlah sang empu itu. Empu Baradah punya istri dan seorang putri yang cantik. Sedang remaja putrinya, gadis itu Wedawati namanya. Wedawati jadi bunga yang semerbak di Lemah Tulis. Bukan karena kecantikannya saja. Ia pun dihormati oleh penduduk selingkungan asrama, di kampung dan di sawah, serta di ladang, di hutan, dan di lapangan-lapangan tempat anak-anak mengembala binatangnya. Ia jadi bunga bukan karena kecantikannya saja. Selain molek, ia pun ramah seperti ayahnya. Tak mau ia merugikan orang lain. Tak mau ia menyedihkan sesama manusia. Malah ia ingin membahagiakan semua orang, besar, kecil, tua, muda. Tidak ada kecualinya. Ia ingin membahagiakan semua orang kalau bisa. Ia sudah bekerja, cekatan pula. Semua tingkah lakunya jadi buah percakapan dan dibuat contoh oleh gadis-gadis di seluruh Lemah Tulis. Pada suatu hari, Ibu Wedawati jatuh sakit. Lama-kelamaan sakitnya kian menjadi-jadi. Kadang-kadang ia mengigau dan memanggil-manggil Wedawati. Sekalipun gadis itu ada di sampingnya. Segala obat yang dicobakan padanya batal. Mantra-mantra Empu Baradah pun tak berguna sama sekali. Sang empu berpendapat, sampailah sudah hidup istri yang sangat dicintainya itu. Karena itu, ia pun memuja pada dewa-dewanya, memohon
agar istrinya diterima dengan baik di surga. Dan benar, beberapa hari kemudian meninggallah Ibu Wedawati. Gadis remaja putri itu menangis dan menangis ditinggal mati ibunya. Ia begitu cinta pada ibunya itu, dan ibunya begitu cinta padanya. Biasanya, barang kemana ibunya pergi, ia mengikut. Dan kalau hujan turun sore-sore dan mereka tak bisa jalan-jalan, berceritalah ibunya tentang segala macam dongeng. Sekarang ibunya telah meninggal. Siapa tak akan bersedih hati? Siapa lagi yang akan bercerita begitu indah kepada Wedawati? Siapa lagi yang akan mengasihinya? Lalu dengan terseduh-seduh dirangkulnya mayat ibunya. Dan barang siapa yang melihat keadaan itu, mau tak mau mengucurkan air mata. Ya, siapa lagi yang mengasihi daku? Tangisnya. Ayah kan masih ada, hibur ayahnya. Tapi gadis itu menangis juga. Siapakah yang akan mencintaiku sekarang? Ratapnya lagi. Lalu sang empu tak tahan lagi melihat tingkah laku anaknya. Dirangkulnya Wedawati, diusap-usapnya rambut dan pipi anaknya yang piatu itu, sambil mengucurkan air mata. Tapi gadis itu tetap juga menangis. Ya Dewata, ratapnya, izinkan daku turut mati bersama ibuku. Akan tetapi permohonannya tidak dikabulkan. Ia masih harus hidup lama lagi. Dan karena ia terlampau banyak menangis, matanya jadi merah, pelupuknya bengkak. Segera mayat ibunya disucikan, sudah itu dibawa ke kuburan untuk ditanam. Maka selesailah penguburan itu. Dan orang-orang yang melawat pulanglah ke rumah masing-masing. Beberapa waktu setelah istrinya meninggal, Empu Barada beristri lagi. Dan ibunya yang baru Wedawati memperoleh adik laki-laki seseorang. Sekarang ia ada kawan bermain di rumah atau di taman. Ia tak ingat lagi pada ibunya yang telah meninggal. Sekarang adiknya telah besar, sudah bisa bicara, sudah bisa bertanya. Juga sudah mulai belajar membaca pada bapaknya. Ia pun sudah bisa berpakaian sendiri. Wedawati tak perlu lagi menolongnya mengenakan kain. Ibu Wedawati sangat sayang pada anaknya. Berbeda, sungguh sikapnya terhadap Wedawati. Ia tak suka padanya. Pada suatu hari, sang Empu Barada pergi ke pertapaan Wisamuka untuk mengajar murid-muridnya mengikuti upacara bersesaji pada para dewa. Murid-muridnya mengikuti upacara itu dari belakang. Sudah rindu mereka semua pada sang empu. Lampa benar ia baru turun ke pertapaan mengunjungi mereka. Dan sudah lama pula murid-murid itu tak mendapat pelajaran dan wejangan. Kemudian setelah bersesaji, sang empu duduk bersila dalam kepungan murid-muridnya. Banyak ia memberi pelajaran dan wejangan. Banyak pula ia mendapat pertanyaan dari murid-muridnya. Karena itu tak dapat ia buru-buru pulang ke lemah tulis. Di lemah tulis, sibuklah Wedawati bekerja. Ia gadis yang suka bekerja. Ia tak senang duduk bermalas-malasan, apalagi bertopang dagu dan tak tentu yang dipikirkan. Sudah lama, ibu tirinya ingin agar ia pergi dari rumah. Ia ingin agar semua kasih sang empu jatuh padanya dan anaknya lelaki.
Karena itu dicari-carinya alasan untuk memarahi Wedawati. Sebentar kemudian ributlah dalam asrama itu. Ibu tirinya memarahi semau-maunya. Bukan main bingung Wedawati mendapat marah yang hebat itu. Ia tak merasa bersalah, tetapi dilabrak terus. Pada para tetangga, ibunya bercerita yang bukan-bukan tentang dirinya. Tak tahan ia. Air matanya bercucuran, menangis. Ia tersedan-sedan. Ia terkenang kembali kepada ibunya yang sudah tidak ada. Ia pun terkenang pada ayahnya, tapi ia tak menceritakan kebingasan ibu tiri itu kepada ayahnya. Bukan main sedih dan iba hati Wedawati waktu itu. Dengan air mata bercucuran, ditinggalkannya asrama itu. Berat hatinya pergi. Di sanalah ia dilahirkan. Di sana pula ia dibesarkan. Di sana pula ia bergaul dengan kawan-kawannya yang semua bersikap manis terhadap dirinya. Perlahan-lahan ia pun berangkatlah menuju keluar desa ke kuburan ibunya. Sepanjang jalan ia tetap menangis. Banyak orang melihat padanya, tetapi ia tidak peduli. Di tanah lapang, tempat anak-anak gembala mengembala binatangnya, ia ditegur oleh seorang di antara mereka. "Kak Wati, mengapa kakak menangis?" Wedawati hanya memandang sebentar pada gembala kecil itu. Pertanyaan itu membuat ia tambah sedih. Buru-buru, ia meneruskan perjalanan. Kemudian ramai-ramai anak-anak gembala memburunya. Ramai-ramai pula mereka bertanya, "Mengapa kakak menangis? Adakah kakak membutuhkan pertolongan kami?" "Tidak, tidak," jawab Wedawati pendek. "Mengapa kakak menangis?" Wedawati tambah mempercepatkan jalannya. Tetapi anak-anak gembala itu terus juga mengikutinya. Masing-masing ingin menolong. "Tidak anak-anak, aku tak ingin ditolong," Wedawati menjawab setelah dapat menahan tangisnya. "Baliklah engkau semua, nanti binatangmu dimakan macan." "Betul-betul Kak Wati tak ingin ditolong." "Tidak." Barulah anak-anak gembala itu kembali ke padang rumput di tempat binatang mereka makan. Sampai dekat kuburan, duduklah Wedawati di bawah sebatang pohon beringin yang rindang. Ia lelah, keringat bermanik-manik di keningnya. Tiba-tiba ia tertegak. Ia melihat orang terbujur di sampingnya. Diperhatikannya benar-benar. Orang itu tak bergerak-gerak. Didekatinya, nyatalah bahwa orang yang terbujur itu bukanlah orang tidur, tetapi mayat. Bukan seorang saja, 3 banyaknya. Tak tahulah Wedawati mengapa orang-orang itu meninggal di situ. Sebenarnya mereka itu adalah satu keluarga yang melarikan diri dari daerahnya karena takut kepada teluh calon arang. Tetapi teluh itu sudah mengenai mereka. Mayat yang seorang perempuan di samping anaknya yang masih kecil merangkak-rangkak. Masih hidup anak kecil itu. Sebentar dipeluknya emaknya. Sebentar pula dicari-carinya susu emaknya. Kadang-kadang diisapnya juga. Tentu saja tak keluar air susu dari dada orang mati. Tetapi anak kecil itu tak menangis karena kecewa. Ia bergerak terus, tak tinggal diam saja. Melihat keadaan seperti itu, hilang lenyaplah kesedihan Wedawati.
Anak kecil ini lebih sengsara daripada aku, pikirnya. Kesedihannya itu lenyap karena melihat anak kecil seorang diri ditinggal mati oleh ibunya itu. Tetapi ia menangis lagi. Bukan menangis karena perlakuan ibu tiri terhadapnya. Tidak, ia menangis melihat nasib anak kecil itu. Kemudian, dibawanya anak kecil itu ke rumah yang terdekat letaknya dari kuburan. Tidak lama kemudian, datanglah beberapa orang mengambil mayat itu untuk disucikan. Semua manusia bersaudara satu sama lain, pikirnya setelah kuburan itu sunyi senyap kembali. Karena itu, tiap orang membutuhkan pertolongan harus memperoleh pertolongan. Tiap orang keluar dari satu turunan, pikirnya terus-menerus. Karena itu, satu sama lain adalah saudara. Beberapa lama duduk-duduk melepaskan lelah, tiba-tiba ia teringat akan maksudnya semula. Ingin mengunjungi kuburan ibunya. Ia bangun dan berangkat ke tempat ibunya dikuburkan. Teringat kepada ibunya yang pengasih dan penyayang serta cinta padanya, sedih pula rasa hatinya. Air matanya kembali berlinang-linang. Tak ada keinginan padanya untuk pulang kembali ke asrama. Ia ingin tetap di samping ibunya. "Dewata, izinkan aku turut ibuku," ratapannya. Tetapi tidak seorang dewa pun yang menjawab. Kuburan tetap sunyi senyap. Di sana-sini, pokok pohon baru berayun bila angin kencang datang meniup. Lama Wedawati duduk di samping kuburan itu. Tak bergerak-gerak ia, seperti patung. Matahari mulai condong ke barat. Kuburan itu makin sunyi saja rasanya. Tetapi Wedawati tak juga bangkit dari tempat duduknya.